Kondisi geopolitik global yang kian memanas memunculkan kekhawatiran terkait meletusnya Perang Dunia Ketiga yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Salah satu yang menjadi sumber ketegangan berasal dari Timur Tengah ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengintervensi aksi demonstrasi di Iran. Tekanan geopolitik juga meningkat di Amerika Latin dan Arktik setelah Trump menangkap Presiden Nicolas Maduro dan kini ingin menguasai Greenland. Dalam skenario terburuk, sejumlah kawasan dan negara diperkirakan berada pada posisi paling beresiko. Lantas, negara mana saja yang dinilai tidak aman jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi? Kawasan Timur Tengah dinilai menjadi salah satu kawasan paling tidak aman jika Perang Dunia Ketiga pecah. Hal itu dipicu konflik berkepanjangan antar negara di kawasan, terutama ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Baru-baru ini, Trump juga kembali melontarkan ancaman intervensi terhadap Iran dengan menyatakan negeri Paman Sam memiliki opsi untuk melakukan tindakan militer. Surat kabar The Telegraph melaporkan, militer Israel berada dalam status siaga tinggi jika Amerika Serikat melancarkan serangan dengan kemungkinan ikut terlibat secara aktif. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini berada pada titik terburuk sejak Perang 12 hari pada Juni lalu. Konflik tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi perang regional berskala besar dan menyeret Amerika Serikat serta Sekutu Barat di satu sisi yang berpotensi melibatkan Rusia dan China di sisi lain. Para analis menilai resiko eskalasi konflik saat ini jauh lebih tinggi dengan melibatkan Rusia, Amerika Serikat, dan aliansi NATO. Salah satu analis Wolfgang Munchau mengatakan, meskipun selama Perang Dingin selalu ada potensi konflik yang tidak disengaja, situasi saat ini jauh lebih mengkhawatirkan. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dinilai terus mengulur perundingan perdamaian, sembari memperingatkan kesiapan Moskwa untuk berperang, termasuk dengan Eropa. Rusia juga meningkatkan produksi rudal hipersonik dengan kemampuan menyerang target sejauh 3.415 mil. Dengan kemampuan tersebut, rudal itu mampu menjangkau seluruh Eropa bahkan Amerika Serikat bagian barat. Selain itu, klaim Putin bahwa Rusia kini memiliki persenjataan nuklir tingkat tertinggi dinilai sebagai peringatan serius akan resiko Perang Dunia Ketiga. Sejak lama, ancaman terbesar terhadap stabilitas geopolitik global kerap dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat dengan Taiwan dinilai menjadi titik paling rawan konfrontasi militer di masa depan. Bukan rahasia bahwa China menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan wilayah mereka. Bahkan, beberapa tahun terakhir, sikap pemerintah negeri tirai bambu pun semakin agresif terhadap pulau tersebut. Ketegangan meningkat ketika Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA China menggelar latihan tembak langsung di Selat Taiwan tahun lalu. Sejumlah analis pun memperkirakan China bukan tidak mungkin akan mencoba menginvasi Taiwan pada 2027 yang disebut sebagai tahun ajaib karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat. Namun, kabarnya Beijing juga menyadari bahwa invasi penuh ke Taiwan akan beresiko memicu perang langsung dengan Amerika Serikat. Di tengah gejolak dunia internasional, ketegangan di semenanjung Korea kembali meningkat. Tensi kembali memanas setelah Pyongyang menembakkan sejumlah rudal balistik ke arah laut di pesisir timurnya. Melansir The Independent, pemerintah Kim Jong-un berulang kali menolak seruan Seoul dan Washington untuk melanjutkan kembali perundingan denuklirisasi. Korea Utara pun dilaporkan mengirimkan ribuan pasukan dan persenjataan untuk mendukung Rusia dalam perang di Ukraina. Langkah tersebut memicu kekhawatiran Moskwa bisa menyediakan teknologi yang memperkuat kemampuan militer Pyongyang. Dosen pembangunan internasional King's College London, Dr. Sean Kenji Stars menilai, skenario yang lebih mungkin bukanlah serangan sepihak Pyongyang, melainkan dorongan atau tekanan dari China agar Korea Utara bertindak dengan tujuan mengusir pasukan Amerika Serikat. Menurut Sean, langkah itu berpotensi membuka front baru untuk melawan Amerika Serikat dan mempermudah China dalam upayanya merebut Taiwan.